majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Alaihi afdalus salati wa atammus salam wa ala alihi as-sadati syurafa'il a'lam wa ashabihi al-kiram wa ashabihi al-bararatil kiram wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at awil musyahidin wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang hadir di Masjid Bilal ibn Rabah ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini subuh yang ketiga bulan Ramadan. Sungguh cepat sekali ia berlalu. Kalau terasa cepat berarti sedang cinta. Kalau terasa lambat sedang gelisah. Orang gelisah itu lama sekali waktu. Tapi kalau orang sedang bercinta itu sebentar sekali waktu. Mudah-mudahan terasa cepatnya. Ya biar cepatlah hari raya. Terasa cepat. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita benar-benar mencintai bulan Ramadan ini. Kenapa tidak? Kalaulah orang memberi kita satu kebaikan dalam hidup kita, teringat sepanjang masa. Padahal hanya bantuan semasa. Bagaimana dengan Ramadan yang datang berguna sepanjang masa, bahkan di akhir masa atau di yaumul akhir, dan itu yang paling kita harapkan. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini,
banyak di antara saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sebenarnya belum siap meninggalkan Ramadan. Kalau ditunggu siap tak ada siap, tapi siap tak siap waktunya mesti berangkat. Harapan kita mudah-mudahan amalan mereka semasa hidup Allah terima, dan yang kurang Allah tutupi, dan mudah-mudahan doa kita untuk mereka pun Allah sampaikan dan kabulkan. Khususnya orang-orang tua kita, ayah mak kita, saudara mara, sahabat handai tolan, para guru, ustaz, abuya, kiai dan umi, nyai, ustazah dan sebagainya, serta seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan doa kita untuk mereka Allah kabulkan pula. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini untuk kita, sehingga tidak satu pun jalan kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, dan tidak satu pun jalan keburukan kecuali Nabi juga sudah ingatkan. Pendek kata, dia berkata, inni a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah di antara kalian. Karena dia paling berilmu dan paling tahu tentang Allah, maka beliau pula lah yang paling bertakwa kepadanya. Wa atqakum lah, yang paling bertakwa kepadanya. Jadi kalau nak mengenal Allah, tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu apa yang diinginkan Allah supaya kita bertakwa, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam ini bermanfaat di akhirat bagi kita mendapatkan syafaat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita sekarang berada di Masjid Bilal ibn Rabah. Ini perjuangan Bilal luar biasa beratnya. Tuan-tuan, jangan nak berjuang berat juga nampaknya. Ya, berat perjuangan Bilal ibn Rabah. Tapi Masjid Bilal tidak begitu berat perjuangannya, insyaallah ta'ala. Karena kita berada di tengah-tengah orang yang mencintai Bilal ibn Rabah, mencintai orang yang dicintai oleh Bilal ibn Rabah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan dan kekuatan untuk senantiasa berada di jalan takwa ini. Ma'asyarul kiram, bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini, bicara tentang keutamaannya pasti tak ada habis-habisnya. Dan semakin kita mengenal kebaikan dan keutamaannya, semakin ringan kita menjalaninya. Dan sebaliknya, semakin kita tidak mengenalnya, semakin berat kita melaksanakannya. Berkata salah seorang ulama as-salaf, Mu'afa ibn Imran rahimahullah ta'ala, man lam ya'lam fadail al-a'mal thaqulat alaihi fi jami'il ahwal. Siapa yang tidak mengenali keutamaan suatu amal, maka dia akan berat baginya dalam segala keadaan hal ihwal. Jadi mengenal kenapa Ramadan ini menjadi ringan, karena kita tahu segala keutamaan dan kelebihannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sehingga Ramadan ini ketika kita mengenal keutamaannya, dia
menjadi teman yang mengasihkan. Hari-hari ini ya seperti yang saya katakan tadi terasa ringan dan sebentar sekali. Ya haus tak begitu menghalang, lapar pun tidak juga menjadi penghalang. Semua terasa, apalagi di musim hujan pula anda terasa haus kan? Ya, setengah hari panas, habis itu hujan, masya Allah. Masjid-masjid, masya Allah berkipas ber-AC. Nah, dulu orang duduk di lantai tanah, sekarang duduk di atas. Apa nih? Permadani. Di bawahnya apa lagi? Kalau dulu kan masjidnya kerikil. Zaman Nabi itu kan masjidnya kerikil campur pasir. Duduk kira-kira di atas kerikil gimana rasanya? Terapi. Oh mantap, terapi di telapak kaki. Kalau kedudukan masuk terapi juga. Ada ahli terapi sini. Refleksiologi. Ya, itu di kaki biasanya, bukan di kedudukan. Ini masya Allah duduk di atas tempat yang kenyal, di ruang yang sejuk, di suasana bila nak makan makanan berlebih, bukan cukup lagi, berlebih. Ya, rata-rata di rumahnya ada lebih makanan, ya kan? Sisa sahur tadi masih ada kan? Masih. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, bulan Ramadan mengangkat derajat kita tinggi-tinggi. Sudah katakan, apa pangkat tertinggi kita? At-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling mulia di antara kita? Kita ini maksudnya umat manusia nih. Siapa yang paling mulia? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena dia paling bertakwa. Bagaimana dia bisa lebih menjadi paling bertakwa? Paling mengenal Allah, tahu perintahnya, tahu larangannya. Takwa itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nabi adalah yang paling dekat dengan perintah Allah dan paling jauh dari larangannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kalau kita nak menjadi orang bertakwa, tonton, kalau nak jadi pemenang biasanya mempelajari teknik orang yang pernah menang atau yang selalu kalah. Pasti yang selalu menang, yang juara tak terkalahkan, juara bertahan. Mesti kita nak tengok ke situ. Tidak mungkin kita meniru orang-orang yang tidak pernah juara. Nah, sebulan juga dah sering ikut tak pernah juara. Kalau gitu ikut seperti itu. Atau mungkin kita merasa tidak mungkin juga juara. Dengan pesimis kita tidak bisa juara. Padahal kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, bulan Ramadan ini adalah disediakan untuk semua orang. Siapapun ikut dan serius, insya Allah jadi juara. Karena takwa itu bertingkat-tingkat juga ya. Ya kan, ada kalimat atqakum yang paling bertakwa. Dan ada yang di bawahnya lagi, ada di bawahnya lagi. Kira-kira kalau ada yang mengatakan kepada kita, memangnya kita harus selalu mengikuti apa yang dilakukan Nabi semuanya dan meninggalkan apa yang ditinggalkannya, baik wajib maupun tidak wajib, sunat atau tidak sunat, yang penting ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi orang Arab, kita orang
Orang Indonesia. Taib. Mesti sama juga dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Hah? Hah? Orang Arab kan beda. Kalau makan kambing 6 orang seekor. Kalau kita makan kambing bukan CRT. 6 RT ya. Masyaallah. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini dijadikan sebagai alasan untuk tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan kaum muslimin, saya hanya ngikut Nabi pada hal-hal yang wajib-wajib saja. Dia tidak mesti dalam segala hal yang detail-detail seperti itu. Kalau saya jawab sederhana kaum muslimin. Ya, kenapa kita nak ikut Nabi SAW dalam segala hal, sekecil apapun? Sebab kita semua sepakat. Yang nak ikut dan yang tak ikut Nabi sepakat bahwa orang pertama masuk surga Nabi Muhammad SAW. Antum nak cepat masuk surga atau nak lambat? Nak cepat. Kalau nak cepat mesti dekat-dekat terus. Jangan jauh dari dia. Ibarat berbaris biarlah sab-sab. Tak bisa sab pertama ni marah Umar Abu Bakar nanti ya. Ya, tapi jangan terlalu jauh sampai dipanggil-panggil tak dengar nanti bahaya. Jangan terlalu jauh, nempel terus. Sebab kalau kita dekat dengannya nak dikasih syafaat pun tak payah kan? Tapi kalau jauh sekali gimana? Jadi itu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Oleh sebab itu kita berkepentingan untuk mengikuti Nabi SAW dalam segala keadaan sedapat mungkin. Makanya berjenggot dia, jenggot pula kita. Walaupun jenggot kita tidak seindah jenggot Nabi SAW, toh laku juga. Ya, jenggot-jenggot begini pun melamar pun laku juga. Alhamdulillah belum pernah tertolak melamar. Tapi cuma baru sekali ya. Baru sekali. Nah. Yang kedua belum coba lagi. Belum berani maksudnya. Ya belum ada izin. Izin resmi. Itulah resiko nih jadi abdi negara ini itulah. Taat dengan aturan pemerintah kan. Oke ya, PP nomor 10. Makanya itulah target saya kalau sempat jadi presiden, PP itu harus saya cabut itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi penampilan begini pun, kenapa kita tampilan begini? Sederhana, karena Nabi saya begini dan melarang mensyukurnya. Kan tidak sewajib, kan tidak wajib. Biarlah wajib tak wajib, yang penting saya nak ikut Nabi. Antum beli baju pemain misalnya, kenapa antum beli? Kan ada yang beli baju pemain anak-anak misalnya, ada enggak? Ada dasman di belakang enggak? Oh enggak ada, karena dasman enggak pemain. Nah, banyak anak-anak dibelikan nama si anu. Kenapa? Karena dia mengidolakannya. Wajib mengidolakannya? Kan tidak juga, tidak wajib, bahkan mungkin haram pula dalam segala bagai keadaan. Sedangkan Nabi SAW kita idolakan adalah wajib. Oleh itu kaum muslimin jawabannya sederhana, mengikuti Nabi itu biar dekat dengannya, supaya kita di akhirat tidak payah nyari kita. Ya, tidak payah nyari kita. Walaupun bagi Allah SWT itu kuasa sekali. Bila tahu dia cinta kita pada Nabi dengan sebenarnya, maka akan mudah kita didekatkan dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, dalam Ramadan ini, ya dalam beramal di bulan Ramadan, karena kita akan naik pangkat ini. Mau naik pangkat? Naik pangkat. Semua orang ingin naik pangkat. Kenapa ingin naik pangkat? Bukan mulia saja. Naik pangkat, naik pendapatan. Makanya orang selalu berusaha supaya naik.
karirnya. Betul kan? Kalau pegawai dari golongan A ke B, B ke C, C ke D. Habis D ada lagi? E lagi ya? Tidak tahu juga ya. Nah, dari golongan 1 ke 2, 3, 4. Dari eselon 1? Hah? Anda mau S2? Anda mau eselon 2? Gimana tinggi Bu ya? N1 apa 2? Oh, 100 tinggi. Jadi dari mana mulainya? Langsung ke 4 dulu baru turun. Ini salah sebut nampaknya nih. Harusnya eselon 4 lebih tinggi. Apa? Jadi semua orang ingin naik. Apa sebab? Apa sebab? Gaji naik. Tunjangan Masya Allah, gaji tidak terlalu tinggi, tunjangan besar. Nah, ini berlaku tidak di Ramadan? Berlaku tidak? Makanya pahala di Ramadan besar. Apa sebab? Yang masuk orang beriman semua. Makanya kalau ada orang yang tidak puasa di luar, bukan di luar masjid ini, di luar jauh tuh, luar negara misalnya, tidak puasa, siang-siang Ramadan, Masya Allah, asik dia. Di tepi jalan bangga pula kadang-kadang. Kenapa? Dia masih belum naik pangkat. Baru orang Islam. Maka dia tak dapat penghasilan, tidak dapat pendapatan di Ramadan ini. Orang pada ke rumah Allah, orang pada beribadah kepada Allah, orang pada baca Quran, orang banyak bersedekah, orang banyak berzikir, orang banyak qiyamul lail, tapi dia tidak tersentuh sedikit pun. Apa sebab? Tidak masuk dalam pengumuman kenaikan pangkat. Tidak tersentuh oleh ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, kaum muslimin. Di masa Nabi ada enggak orang yang tidak puasa? Ada yang haid dan nifas. Atau yang sedang sakit, yang ada uzur syar'i. Tapi yang tak ada haid nifas, tak ada uzur syar'i, tidak ada yang tidak puasa. Makanya tidak ada di pasar Madinah waktu itu orang Alisa. Tidak ada orang yang tidak berpuasa. Jelas? Tidak ada orang munafik saja, mereka tak berani depan umum. Tak berani depan umum. Ma'asyarul kiram. Apa sebab? Karena mereka orang-orang berkelas semuanya. Orang-orang yang ya ayyuhallazina amanu. Makanya mereka ketika mendapatkan bulan Ramadan itu, tonton mungkin sering dengar dari para khatib, daripada penceramah, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan lamanya supaya sampai lagi ke bulan Ramadan. Wa yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbala minhum Ramadan. Dan berdoa kepada Allah SWT 6 bulan setelah Ramadan supaya diterima amalnya di bulan Ramadan. 6 tambah 6 12. Berarti sepanjang tahun mereka memikirkan Ramadan. Memikirkan Ramadan. Mungkin di situ lahirnya hadis palsu itu. Apa bunyi hadis palsu? Yang sahih aja tidak apal, apalagi yang palsu. Ini betul juga memang. Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya hamba-hamba itu tahu apa kelebihan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, pasti mereka berkeinginan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Mungkin dari situ lahir ungkapan itu, lalu dinisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sepanjang tahun itu berpikir tentang Ramadan. Hakaza salaf. Apa sebab? Mereka semuanya bersemangat karena yakin tambah naik pangkat, tambah tunjangan dan penghasilan.
Gimana tidak kaum muslimin? Andai ada bos kita, tempat kita bekerja, kamu kerja di bulan Ramadan ini, saya gaji tanpa batas. Gimana? Hah? Saya pernah uji. Ya, anak buah saya di kantor dulu, saya ajak lembur sampai jam 2 malam. Ada tugas penting yang harus diselesaikan. Awak kira dapat honor dari tugas? Anda ada honor rupanya. Saya paham, segala tugas tanpa SK tidak ada. Saya ulang kembali, segala tugas yang dibebankan tanpa SK tidak ada honornya, walaupun yang perintahkan presiden. Jelas? Tidak percaya, sering jadi korban. Jadi kalau tidak terima SK, siap-siap tidak ada honor. Antum pernah khutbah depan presiden? Kalau saya sudah. Tidak percaya, perlu rekamannya. Mungkin protokol presiden bilang honornya dari daerah mungkin dari presiden. Ujung-ujungnya nggak ada. Apa sebab? SK tidak sampai ke tangan saya. Mungkin ada SK tapi tidak sampai tangan saya. Alhamdulillah. Jelas ya? Tambah lagi contoh? Tambah lagi contoh? Nggak usah lah, nanti sama tahu semua orang, nanti jadi nggak enak juga saya memang alhamdulillah tidak saya niatkan itu. Kalau sempat saya niat kecewa berat saya. Ya kalau sempat saya niat ini godang honor kan ini, ya kan honor presiden kan. Nah, tapi karena tidak diniatkan, alhamdulillah. Sebab sudah tampil depan presiden tuh kehormatan kan. Iya dah. Nah, walaupun awalnya diminta konsep sama protokolnya, saya bilang saya tidak biasa khutbah pakai konsep. Sebab kalau ke konsep nanti karena kipas angin terbang kertasnya hilang pula pikirannya. Katanya nggak bisa Pak, kalau nggak bisa cari khatib yang lain. Selesai masalah, cari khatib yang lain. Nggak bisa juga Pak, kalau nggak bisa terima saya apa adanya. Terima saya apa, alhamdulillah mereka mau terima. Dan saya bertanggung jawab setiap huruf yang saya ucapkan, saya bertanggung jawab. Saya rekam, Bapak silakan rekam. Saya juga rekam juga. Ya. Jadi mau dengar rekamannya? Enggak. Apa titik intinya tadi? Setiap pekerjaan yang tak ada SK-nya, jangan harap ada honornya. Ini juga berlaku dalam amal kita kepada Allah SWT. Jangan kerjakan sesuatu apapun tanpa honor. Salah lagi, tanpa apa? SK. Jelas Ustaz? Tanpa SK. Oh, SK-nya ada Ustaz? Bukan. Kerjakan sesuai SOP. Jelas tak? Tadi saya katakan, tadi bab honor tadi ya, kalau dikasih upah tanpa batas, orang akan semangat pun tanpa batas. Sah? Apa dia kan? Saya coba lembur anak buah, kalau menurut standarisasi umum, kalau pakai biaya pemerintah, kelas dia itu 1 jam Rp6.000 honornya. Apa namanya? Lembur. Tentu tidak nyimak nampaknya. Dengan kata honor aja ingat, lemburnya tidak ingat. Jadi lembur 6.000 1 jam. Kalau lembur dari jam 4 sampai jam 2, berapa jam? 4, 5, tidak pada ngitung nih, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 10 jam. 10 kali 6, 60.000. Itu kalau lembur sampai jam 2 kasih 60.000. Besok nak lembur lagi.
Enggak, sama gitu. Nah, kami kan ada tugas waktu itu dari salah seorang pimpinan daerah menyelesaikan draft ini dan itu, cuman enggak ada SK. Cuman awak percaya aja kan, mudah-mudahan ada. Walaupun enggak ada SK, kan itu harapan kita selalu. Buat amal yang penting baik. Insya Allah turun SK. Enggak, bukan SK lah yang yang penting berbuat baik turun honor. Nah, itu pikiran saya, wajar kan? Coba bayangkan 3 draft yang kami selesaikan malam itu. Jelas kami lembur semuanya, pimpinan dengan bawahan. Nah, ketika pulang anak buah ini, sekretaris saya bilang, berapa kita kasih honor lemburnya Ustaz? Kan tidak ada anggaran ya. Di kantor nggak ada, dari yang mempunyai kerja juga nggak ada. Saya bilang buat honornya, beri honor yang membuat istrinya tersenyum ketika buka pintu. Antum punya istri? Belum? Oh sudah. Kalau pulang jam 2 buka pintu, kalau biar dia senyum berapa biasanya? Agak banyak. Kasih 60.000 senyum nggak dia? Hah? Masih kerut. 200? Udah mulai sapu letakkan samping. Kalau 300? Boleh nanya. Enggak, belum ngopi, belum lagi tuh. Abang kenapa lambat? Masih juga, tapi volume dah turun dikit. Kasih 500? Ada mulai ha? Abang mau ngopi enggak kan ya? Kalau saya 700, oh dapat pelukan manis. Jadi begitu juga. Berapa Ustaz katanya? Buat yang ketika istrinya buka pintu nanti tersenyum. Enggak ngomen. 200 cukup Ustaz? Belum. Itu masih pegang sapu tuh bilang. 400 belum. 500 tambah lagi. 700 tambah 50 lagi. Kasih 750. Mereka berdua, kami tidak ada honor ya. Dikira nanti ada honor kan? Dikira. Cuma SK enggak ada. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah mereka cerita besoknya kan kayak kantor disekat aja. Cerita istrinya bilang, saya senyum malam tadi katanya. Padahal kita tidak bicara seperti itu sama mereka. Hasilnya betul seperti yang kita kira. Kalau gini lemburlah setiap hari banget. Kalau gini lemburlah setiap hari gitu. Nah begini kalau besar, padahal berapa persen cuma dari gaji. Tidak sampai 50% dari gaji pokoknya. Kemudian subhanallah, ini kami berikan dari uang pribadi, ini bukan uang orang lain. Nah, karena harapannya dapat honor besar. Ternyata alhamdulillah kecewa besar, bukan kecewa besar. Enggak, memang tidak ada. Saya banyak mengambil pelajaran dari hal-hal seperti ini. Niat baik, kerja baik. Kalau antum harap pahala, harap gaji, jangan lupa keluarkan. Coba ulang kembali. Antum tidak serius lagi nampaknya. Udah capek ya? Belum suruk akhir. Nah, kalau mengharap sesuatu dari suatu pekerjaan, ya mesti ada surat keterangan perintah pengerjaannya. Apa sebab? Kalau tidak ada, antum gimana nak nuntut pahala? Di mana antum nak nuntut penghasilan? Mana nuntut honor? Siapa yang nyuruh? Tidak ada yang nyuruh. Tapi kan bagus hasilnya. Terima kasih. Hasilnya bagus, terima kasih. Tapi antum nak dapat honor? Mohon maaf, tidak ada SK, tidak ada alasan untuk mengeluarkan honor. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, keuntungan besar sebesar apapun
Ya, gaji besar yang dijadikan sebesar apapun selama tidak diperintahkan dikerjakan, maka tidak ada SK-nya, jangan harap dapat gaji. Bagus, bagus. Yang kedua, honor apa? SK ada, perintahnya ada. Cuman kita lakukan tidak sesuai prosedur operasional. SOP itu apa? Standar operasional. Nah, standar operasional prosedur. Ini kalau bahasa Inggris keren bunyinya, kalau bahasa Jawa enggak. Itulah kita ini sudah kena apa semuanya, kena racun ini. Kaum muslimin dan muslimat. Standar operasional prosedur. Prosedur operasional standar. Nah, kalau tidak sesuai, laporan Anda tidak diproses. Sah? Kalau tidak diproses, dana juga tidak cair. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam gajinya paling besar? Kenapa gajinya paling tinggi? Kenapa pahalanya paling lengkap? Kenapa pangkatnya paling tinggi? Peringkatnya paling di atas. Apa sebab? Ana a'lamukum billah. Saya yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan Allah. Dan beliau sendiri tidak melakukan kecuali yang diperintahkan. Dan tidak mengharamkan kecuali yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sendiri dilarang Allah SWT mengada-ngada. Jelas? Dilarang oleh Allah SWT berbuat tanpa perintah dan tidak mengikuti prosedur. Makanya berapa banyak hal-hal yang Allah sengaja lambatkan berikan jawaban terhadap suatu persoalan, Nabi tidak bisa memutuskan, sah? Sampai Allah turunkan wahyu kepadanya, baik berupa Al-Quran maupun hadis. Pada kadang-kadang berkaitan langsung dengan kepentingan beliau. Misalnya ketika istrinya dituduh orang melakukan hal yang tidak menyenangkan. Ya Allah ya Rabbi, kita dituduh orang aja berhutang, padahal tidak berhutang. Senang nggak dengarnya? Hah? Berhutang. Ustaz berhutang sama saya 100 juta katanya, padahal saya tidak berhutang. Jadi isu publik. Senang nggak kita? Hah? Yang dihadapi Nabi lebih daripada itu. Istrinya dituduh berbuat serong. Selingkuh ringan loh. Buat serong. Nah, serong kan menyimpang. Nah, selingkuh itu apa artinya? Memang orang Indonesia itu pintar untuk meringan-ringankan dosa. Iya kan? Pezina dibilang pekerja. Nah, dan komersial lagi jamaah. Ya kan? Dulu namanya dahsyat, bahaya kan. Dengar itu orang takut. Sekarang enggak. Nah, kalau ada hubungan gelap, namanya selingkuh. Jadi selingkuh kenapa enggak paham no? Ya, apalagi kalau anak-anak, amang selingkuhnya, enggak apa-apa baginya itu. Selingkuh biasa lah bangnya kan melingkuh tuh ya kan. Ringan jadinya. Coba kalau bilang amang, serong muka ini kok kita. Jadi orang kita suka meringan-ringankan. Entahlah tak sengaja maknanya itu. Yang jelas kaum muslimin. Nabi SAW sampai menunggu 1 bulan tidak membuat keputusan. Karena ini masalah besar, menyangkut martabat. Oleh itu dia tunggu sampai Allah sendiri yang menurunkan wahyu yang akhirnya menjadi mukjizat besar bagi
keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Nabi juga ditanya tentang berbagai permasalahan. Nabi tidak serta-merta menjawab sebelum turun wahyu kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka karena Nabi adalah yang paling taat dengan aturan, yang paling taat dengan perintah dan larangan, maka beliaulah menjadi orang yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, kita pun kalau nak menjadi bertakwa di bulan Ramadan ini, maka mesti mengikuti Nabi alaihissalam, pelajari ilmunya, ya, ikuti yang diperintahkan dan tinggalkan yang dilarang. Termasuk yang dilarang adalah mengerjakan sesuatu tanpa SK, atau mengerjakan yang ada SK tapi tidak mengikuti SOP yang ditentukan. Jelas? Pada jelas selesai saya. Kalau belum saya lanjutkan. Nah, udah jelas? Ada ikhtilaf. Baik, jam berapa sekarang? Masih tonton ke libur hari ini. Saya yang tidak libur. Saya lepas ini insya Allah mungkin kuliah. Tapi berharap juga mungkin anak-anak bilang libur aja lah Ustaz dulu. Awak disuruh ngajar aja mau, apalagi disuruh libur. Nah, baiklah kaum muslimin. Masih ada, masih jam 5:23. Hah? Oh, 6:23. Targetnya sampai jam 8 kan? Kita kan baru di bunga-bunganya nih, masih belum sampai ke isi. Belum sampai ke isi. Masa mungkin sekali ini aja saya dapat di Ramadannya. Kan cuma sekali ini barangkali ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita cerita tadi nak naik pangkatnya, siapa yang pernah ngurus naik pangkat? Bu ya. Biasa yang dicari yang besar kredit poinnya atau yang kecil-kecil udah dikumpul? Ini misalnya pengabdian masyarakat, ya, ceramah, berapa poinnya? 0,0 sekian misalnya. Tapi ijazah doktor itu poinnya berapa ya? 20 ya. Yang dicari itu yang 0,02 itu atau yang 20%? Yang sibuk cari, saya nak naik pangkat pergi ceramah sana sini, ijazah doktor tidak diselesaikan. Jelas tak? Nah, misalnya menulis jurnal dinilai kumnya 40 misalnya, tapi kalau memberikan kultum dinilai tadilah 0,01 misalnya, atau yang kejar 40 ya 0,001 dan seterusnya. Jadi ada amal-amal besar yang menjadi andalan utama kita di bulan Ramadan ini. Bukan tuan-tuan tidak tahu, cuma kadang perlu diingatkan. Buat kita nggak tahu niat. Misalnya sebagian orang, subhanallah, ini bukan ada orang bertanya, Ustaz, gimana saya Ustaz, saya puasa tidak berniat, katanya. Tidak berniat, boleh saya buka hari ini? Kenapa tidak berniat? Tidak sahur tadi, tapi tidak berniat. Mungkin tidak terjadi? Mungkin tidak orang sahur tanpa niat? Sangat mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dia orang makan bulan. Apalagi yang termasuk sulit dibangunkan. Nah, niat itu ada orang, iya kan, ada orang masuk tanpa niat atau salah niat, ada nggak? Mungkin ada juga. Dia biasa Senin Kamis, ingatnya hari ini Kamis, sengaja aku puasa sunat Senin hari Senin atau Kamis, bisa terjadi. Padahal niat itu perkara besar, maka perlu diingatkan. Makanya kita di setiap malam itu diingatkan keluarga kita supaya niatnya jangan sampai lupa.
Sebab puasa wajib tuh niatnya di malam hari sebelum subuh masuk. Bisa terlupa. Makanya ketika kita ini perlu, maka diingatkan. Ada sekitar 5 atau 6 amalan yang menjadi andalan utama di bulan Ramadan ini. Saya jabarkan panjang-panjang tuh pendek-pendek. Kalau bersisih dah jelas katanya. Berarti pendek-pendek aja lah ya. Soalnya nanti penjabaran yang lain-lain aja lah. Yang pertama adalah yang karenanya bulan ini diadakan. Yang karenanya bulan ini diciptakan Allah SWT. Apa itu? As-siyam, puasa. Siyam ini kaum muslimin saking pentingnya diwajibkan kepada setiap umat. Dan saking istimewanya Allah yang berikan pahala tanpa tidak dibatasinya. Tadilah kalau ikut standar 6.000 sejam. Besok tidak mau lagi lembur. Sah? Tapi ini tanpa ikut standarisasi umum. Standarisasi umum dengan Allah pun kita tidak pernah rugi juga sebenarnya. Ya, akan Allah bikin SBU juga. Standarisasi biaya. SPU lah, standarisasi pahala umum. Iya kan? Kalau ini kan kalau bercerita tentang uang ini semangat semuanya sih. Semangat semuanya. Soal pendapatan. Jadi ada standarisasi biaya atau pahala umum. Gimana standar umumnya? Allah beri kita balasan. Kita kan bekerja. Tidak pernah tuan-tuan dengar kita ini sebagai pekerja. Itu bahasa panjang penjelasannya. Kita ini dan umat-umat sebelum kita, dalam hadis sebutkan kamathali rajulin ista'jara ujara, seperti seseorang mengangkat para buruh pekerja, orang-orang pengambil upah. Kita disuruh Allah di dunia ini ngapain? Untuk bekerja. Apa kerja kita? Ibadah. Ibadah dengan makna yang sangat luas. Ada mahdhu, ada yang bukan mahdhu. Nah, kita ini sebagai pekerja. Kapan diberi upahnya? Nanti di akhirat. Kita juga dengan Allah berjual beli. Kan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita berdagang dengan Allah. Berdagang dengan Allah pernah kita rugi? Tak pernah rugi. Makanya minimal untungnya 100%. Cari berdagang untung 100%. Di mana udah cari? Ada dengan Allah. Dan Allah sebutkan sampai 1000%. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. 10 kali lipat, 1000%. Ila 700 dhi'fin, sampai 70.000%. 700 kali lipat. Nah, lo cek untung 70.000%. Coba aja korting aja nanti itu, korting menjelang Ramadan. Ya, korting 50% tambah 10% tambah 5%, kalah salat tarawih dibuatnya. Iya kan? Hanya 50 tambah 10 tambah 5%. Padahal sudah dinaikkan 100% sebelumnya. Masya Allah. Ini enggak, dengan Allah sampai 70.000% kita diuntungkan. Nah, itu amalan standar umum. Standar biasa, standar pahala umum. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Sampai 700 kali lipat. Tapi puasa tidak. Puasa tanpa ikut standar pahala umum. Kalau istilah anggaran pemerintahnya ada SBK, nama standar biaya khusus. Nah, biasanya memerlukan spesifikasi khusus. Nah, puasa spesifik.
Maka puasa adalah yang harus menjadi andalan utama kita, harus dijaga betul. Jangan sampai ada yang merusak puasa ini. Oh, perusaknya luar biasa. Makanya kita di bulan puasa ini ada amalan lain lagi, supaya pertama puasa itu harus dijaga dengan yang daripada hal-hal yang merusak. Nanti ada poin ke berapa nanti, ke-6, lama di masjid. Sebab kalau lama di kedai, bahkan lama di rumah, gitu, mulut ini pantang tak bercakap. Nanti kalau lama di rumah, bini nampak melintas, awak lapar pula kan? Tak cantik nampaknya. Ketika kita sebut dia tak cantik, dibalasnya abang yang ganteng betul katanya. Dah mulai sempong ya, mulai rusak pahala kita. Atau cerita lagi, bang, si bulan itu nih dekat hari raya nih bang. Nah, dah mulai kan? Apa tuh? Utang sudah 5 tahun tak bayarnya. Itu mulai masuk nih. Itu sejak datuk-datuknya lagi. Satu umat jadi ribahnya. Satu orang saya juga payah menyelesaikan, apalagi satu itu juga keturunan pula di ribahnya. Nauzubillah. Makanya jaga puasa ini dari hal-hal yang merusaknya. Niatnya tadi harus jelas, amalnya harus ini ikhlas. Yang kedua, apa untuk orang yang berpuasa siang hari? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, itu amalan siang. Ada amalan malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berarti qiyamul lail di bulan Ramadan jangan disia-siakan. Ya. Ini masyaallah tren kita, mana solat paling ekspres. Solat tarawih paling cepat, pemecah rekor. Ada 2 menit 17 detik. Ini rekor tahun lalu. 2 menit 17 detik 23 rakaat. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Masuk Guinness Book atau Museum Muri ya. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, salat itu dinikmati. Beda dengan dulu kalau as-salaf diceritakan di sebuah masjid di Basrah dulu, mereka semalam 3 malam itu khatam Quran salat tarawih. Semalam berarti 10 juz. Sakit imam pertama, ganti imam kedua. Imam kedua karena kasihan dengan jemaah diringankannya. Sekali 4 malam khatam. Protes jemaah. Sakitlah nah imam ni katanya. Biar balik imam yang pertama. Mereka ingin sekali 3 malam khatam. Aduh sekarang nih. Kalau bukan karena ada, mustahil rasanya kan. Tapi begitulah mereka menikmati salat itu. Bukan secepat-cepatnya. Apa sebab kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhadapan dengan orang yang kuasanya sangat-sangat terbatas. Misalnya bertemu dengan orang, siapa yang paling berkuasa di Pekanbaru nih? Wali kota. Duduk depan dia atau berdiri di depannya, apapun yang kita mau dia tanda tangani. Pak, saya naik pangkat, siap tanda tangan. Pak, saya nak menikah, siap kasih bantuan. Pak, saya nak poligami, siap buat peraturan daerah. Nah, misal kan, semuanya. Menurut antum lama ndak waktu bersamanya? Ya, setengah hari pun antum tahan tuh. Tahan gitu. Apalagi padahal kekuasaannya teratas. Sekarang sudah ditandatangannya, dianulir oleh kepala dinasnya. Ini tidak bisa nih Pak. Oh ya tidak bisa ya? Ya batal lagi. Kalau Allah tidak ada yang bisa menganulirnya. Kalau Allah yang kabulkan, pasti tak terasa lama. Yang kedua, ini tidak boleh panjang-panjang kata beliau dah. Ya, yang ketiga, apa lagi?
Baca Quran. Al-Quran. Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Ada hubungannya dengan puasa tadi. Sebab yang banyak merusak ada bercakap-cakap. Sah? Maka isi masa bercakap itu dengan Al-Quran. Selesai solat Al-Quran, menjelang solat Al-Quran, sampai di rumah Al-Quran, masih sempat lagi. Istri pun ngato-ngato, nah, baca Quran. Biar aja dia ceramah sendiri, kita tetap baca Quran. Kalau suami yang marah-marah, istri baca Quran, mudah-mudahan jadi ruqyah pula. Kena ruqyah syar'iyah bapaknya. Nah, ya kalau sudah dia ngato-ngato ceramah, kita tidak dengarkan, baca Quran, berhenti sendiri dia tuh. Berhenti sendiri. Kalau kesetanan hilang, hilang setannya. Al-Quranul Karim. Jangan sampai tidak ada khatam minimal sekali. Kalau bisa sekali 3 hari. Boleh lebih. Wallahu a'lam. Sebagian besar ulama mengatakan makruh. Ya, khatam sekali, lebih dari 1 kali, lebih dari sekali 3 hari. Misalnya saya khatam sekali 2 hari, itu tidak dianjurkan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ada sebagian ulama yang khatam lebih daripada itu, mungkin ijtihad beliau sendiri, tetapi wallah, kemudian ada yang mengatakan maknanya dia mengulang-ulang setiap baca Al-Quran, diulang-ulang ayatnya karena tadabbur dan sebagainya. Tapi melebihkan sekali 3 hari tidak diizinkan Nabi kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, walaupun tidak sampai kepada haram. Nah, kaum muslimin sedang jamaah yang keempat, as-sadaqah. Ya sudah nampaknya dah. As-sadaqah. Dan yang paling khusus adalah it'amut ta'am, beri makan. Beri makan ini pahalanya Masya Allah. Satu orang kita beri makan, maka dapat pahalanya. Maka usahakan yang diberi makan itu yang besar pahalanya. Walaupun yang kecil-kecil pahalanya tidak juga, jangan dilarang pula. Tapi usahakan yang besar pahalanya. Siapa yang besar pahalanya? Tentu orang-orang yang saleh, keluarga yang saleh, pasti lebih besar pahalanya. Sebab mereka tidak bekerja kecuali dengan SK. Yang kedua, tidak mengerjakan kecuali sesuai standar operasionalnya, tidak sembarangan melakukan. Dan kalau ada yang memerlukan, karena ada hal-hal lain seperti kedekatan kerabat kita, tetangga kita memerlukan, juga harus diperhatikan, karena tidak boleh kita kenyang, tetangga kita lapar. Apakah khusus waktu berbuka? Para ulama menyebutkan tidak. Sahur pun. Pokoknya makan di bulan Ramadan ini paling sangat bernilai tinggi. Demikian juga di infak-infak yang lain. Yang kelima, lama di masjid tadi. Lama di masjid. Nah, i'tikaf atau bukan i'tikaf? Karena luzumul masjid itu ada yang disebut i'tikaf. Yang disebut i'tikaf minimal 1 hari atau 1 malam. Nah, kalau tidak berdiam di masjid 2 jam, tapi tidak dinamakan i'tikaf. Walaupun sebagian mengatakan itu masuk bagian i'tikaf, tapi wallahu alam, jamaahir ulama mengatakan yang i'tikaf itu tidak boleh kurang dari 1 hari atau 1 malam. Nah, apakah duduk di masjid tanpa i'tikaf berpahala? Ya berpahala. Dan malaikat senantiasa mendoakan kita yang duduk di masjid selesai sholat menunggu sholat yang lain. Yang kelima, yang keenam, banyak berzikir dan berdoa. Karena inti dari ibadah itu adalah doa. Khususnya bulan Ramadan, doa kita mustajab. Dan Allah suka pada hambanya yang banyak berdoa kepadanya. Minta, jangan bosan-bosan. Berapapun, ya, apapun, minta. Harus pede kita. Tidak usah malu-malu. Ya kan, misalnya yang belum menikah atau nak nikah lagi, nah, tapi hati jangan doa di depan istri. Ya Allah, andainya rezekiku untuk menikah lagi masih ada, kan? Nah, tolong kabulkan ya Allahnya, kena pukul di belakang. Nah, dan istri pun wajib juga berdoa.
ya Allah palingkanlah hati suamiku itu berisi, iya berlombalah dalam berdoa. Nah, berlomba sambil berusaha juga. Ini enggak, awak nak larang istri suami berizin lagi, tapi awak enggak pandai mengambil hatinya. Kalau hatinya tak sempurna kita ambil, tentu berbagi hatinya. Sama tuh, perempuan pun kayak gitu juga. Awak nak sayang juga istri awak, tapi awak enggak sempurna menyayanginya. Setengah-setengah hati itu dia setengah-setengah hati pula. Al jaza'u min jinsil amal. Macam mana kita, macam itu lah dapat balasannya. Makanya saya kalau sempat misalnya marah istri, saya pikir mungkin saya yang salah ini. Kalau sudah begitu aman ya. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Dan istri itu memang suka suami minta maaf. Berulang-ulang pun tidak apa-apa. Insya Allah dia tak akan aku buat lagi. Selesai, aman. Besok buat lagi, tidak dibuat lagi. Abang salah lagi, tidak apa-apa, senang dia itu. Nah, senang dia itu. Buat lagi, minta maaf lagi. Ngaku aja salah, selesai itu. Karena memang tidak boleh salah itu kan perempuan. Tidak boleh disalah itu kan itu dah jelas salah, tidak boleh disalahkan. Jelas kan? Dia sign kanan tuh, rupanya belok kiri. Diklakson di belakang, marah dia. Kenapa klakson saya katanya? Kan ibu tadi signnya kanan, beloknya kiri. Ini kan jalan saya kata. Anda yang harus hati-hati gitu. Awak suruh hati-hati biasa. Makanya ruwaidaka bil qawarir ya, artinya dengan perempuan itu pandai-pandailah. Sama juga perempuan harus juga pandai-pandai sama laki-laki. Laki-laki itu matanya memang cenderung cinan manto kena nancak kan. Itu biasa, makanya tampillah secantik mungkin bila di depan suami. Ini pula yang kita lalaikan. Allah musta'an. Nah, cukup itulah dulu ya. Kalau bisa umrah di bulan Ramadan. Karena 3 masjid ini dianjurkan untuk dikunjungi, khususnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita tidak mampu, niat kadang-kadang mengalahkan amal. Niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ketika melihat ada orang kaya berinfak terus, lalu kita berniat, ya Allah, andainya aku bisa seperti itu, akan saya buat sepertinya atau lebih. Dia pahalanya dapat, ya kan? Ya, kalau kita, Allah tahu kita jujur berniat, kalau kita mampu kita pergi, maka Allah baginya tak sulit untuk memberi pahala seperti itu. Ya, cukup demikianlah dulu. Ya, kada jelas kan? Nah, ya, kalau sini sudah juga nampaknya. Ya, dah mulai jelas. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.